Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rohima dengan NIM 22510079. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Pancasila, yaitu mempresentasikan yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi. Selamat menyaksikan. Oke, untuk yang pertama itu ada Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka, dalam arti isi dari Pancasila tidak bisa ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakati secara bersama-sama. Ideologi merupakan sebuah istilah yang sangat kental dengan kehidupan bernegara, berbangsa, sehingga warna dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memulai penjelasan terhadap realistis, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak, yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut. Menurut Sastra Pradeja tahun 2001 nomor 45, ideologi dalam arti luas mengandung pengertian sama, hanya tidak dinyatakan secara tersurat sebagai ideologi. Istilah ideologi terdiri dari dua akar kata diambil dari bahasa Yunani, yakni logos dan idea. Logos adalah sebuah pemikiran, adapun idea adalah sebuah konsep atau ide. Ideologi juga konsep sebuah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah menempuh beberapa periode, yang dimulai dari periode zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun, pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Pada masa Orde Lama, para pemimpin masih mencari model yang tepat untuk bentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi situasi di dalam negara yang sebagian masih terdapat pemberontakan dan situasi dunia yang mengalami ketidakpastian. Pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari. Hingga lahirlah beberapa butir Pancasila dan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi individu. Dalam tatanan negara, maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti diperdomankan pada nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Berikut ini beberapa contoh sumber ideologi Pancasila yang berasal dari kearifan lokal dalam masyarakat kita. Yang pertama, itu ada silaturahmi, yang kedua ada istiadat, yang ketiga gotong royong, yang keempat beragama, yang kelima musyawarah, dan yang keenam saling menghargai dan beradab. Untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut ini. Antara lain, 1. Membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Yang kedua, mencintai barang-barang produksi Indonesia supaya ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat. Yang ketiga, menjaga toleransi antar umat beragama. Yang keempat, menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan dalam budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Yang kelima, musyawarah dan menciptakan keadilan sosial secara merata. Yang keenam, partisipasi dalam pemilihan umum. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.